Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya bisa sapa samping kiri kanannya. Katakan aku mengasihimu. Ya. Bisa beri senyum yang terbaik kepada suami, kepada istri, kepada anaknya, kepada samping kiri kanannya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya yakin semuanya penuh dengan kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Kalau ada pun masalah, tetap ditenangkan diri dulu, karena kita mau menghadap Bapa Tuhan kita, Sang Pemecah segala masalah. Haleluya. Mari saya berikan kepada kita waktu untuk menyembah Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita beri Dia waktu, mari kita beri Dia satu momen. Tuhan, berikan kami, setiap kami hati untuk menyembah-Mu dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa. Tetap kami katakan, oh Tuhan penyelamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia sampai akhir hidup kami, setia kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dengan bangkit berdiri, mari kita angkat pujian ini dari awal. Oh Tuhan, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuasa
dasarku berhak. Kini aku percaya, aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Sekali lagi katakan, oh kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Sekali lagi katakan, kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Sekali lagi, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi. Mari sembah Tuhan kita. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami setia sampai akhir. Oh Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, Raja yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh Tuhan Yesus.
ikuti panggilanmu, bukan setia Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh Yesus Tuhan, saat ini Tuhan Yesus kami mau datang masuk dalam hadirat Tuhan. Urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami roh untuk menyembah Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga peribadahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, urapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga ibadah kami tidak menjadi satu yang sia-sia, tapi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berikan hati, kami berikan suara, kami berikan hidup kami bagi Allah semesta alam. Yesus Kristus namanya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya dan siap menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bisa tos samping kiri kanannya Bapak Ibu Saudara. Katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, haleluya. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Saudara. Katakan pada kiri kananmu, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala
Beri tepuk tangan yang dahsyat dulu buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kejadian-kejadian dahsyat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami udah mau dengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami bejana-Mu Tuhan Yesus, sehingga hidup kami layak untuk kehidupan di hadapan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam. Kepada yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk Terima kasih Tuhan, sungguh jadikan kami bejana yang indah di hadapan Tuhan, Tuhan yang membentuk setiap kami semua. Terima kasih kalau hari ini karena kemurahan-Mu kami bisa memuji dan mengagungkan Tuhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami mau duduk diam di hadapan Tuhan, kami ingin seperti Maria yang duduk diam mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami semuanya, sehingga setiap kami yang hadir, kami tidak akan pulang dengan sia-sia, tetapi kami sungguh mendapat berkat yang indah dari kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu di dalam keterbatasannya, biarlah Allah Roh Kudus yang mengurapi, demikian juga mengurapi setiap kami semua. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu ada bersama dengan kami semua. Terima kasih buat Youth Hermon yang hari ini sudah melayani. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Kita bisa bersama-sama hari ini memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih juga untuk anak-anak muda, untuk Youth Hermon yang sudah melayani. Doa kami tentu biarlah semakin maju di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Jalan Salib. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini menjelang Jumat Agung dan Paskah, ini adalah minggu-minggu Prapaskah, di mana kita akan mengingat tentang kasih Tuhan, tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang jalan salib. Apakah jalan salib itu? Mari kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai yang ke-24. Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya,
dan mengikut aku. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca di awal, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, tetapi di sana dikatakan ia akan mengalami penderitaan. Ia akan ditolak oleh pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dia mengalami penderitaan, bahkan dikatakan dia akan dibunuh. Dia menyatakan itu. Ini adalah pemberitahuan yang pertama dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan, tetapi pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Ya, dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita akan melihat terlebih dahulu sebelum peristiwa yang Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan mengalami penderitaan di dalam kehidupannya dan dia akan masuk ke Yerusalem untuk menderita, dibunuh, tetapi dijelaskan tadi dia akan dibangkitkan. Sebelumnya Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid pada waktu itu. Dia ingin tahu bagaimana iman daripada murid-murid. Tuhan mengatakan, siapakah aku ini menurut kamu? Kemudian murid-murid menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, bahkan dikatakan ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia atau nabi-nabi yang lain. Kemudian Yesus mengatakan, tetapi menurut engkau siapa aku ini? Yesus mengatakan seperti itu, bertanya seperti itu kepada murid-murid. Dia ingin bertanya secara pribadi, murid-murid itu harus tahu siapakah Yesus. Kemudian Petrus, seperti biasa, Petrus ini biasanya cepat tampil dan dia mewakili teman-temannya. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada waktu Petrus mengatakan hal itu, Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus, ya. Tetapi dilanjutkan dengan kata-kata oleh Tuhan Yesus. Bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Bapa di surga. Melainkan Bapa di surga yang menyatakan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Petrus mewakili teman-temannya semua pada waktu itu, Yesus mengatakan itu dari Bapa di surga. Saya memikirkan dan merenungkan ketika mempersiapkan ini pada Minggu Prapaskah ini. Ketika Petrus menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, itu adalah iman Petrus dan teman-temannya yang lain ketika selama perjalanan itu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sang guru mereka. Dan mereka menyatakan iman mereka bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi apakah yang dinyatakan oleh Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias seperti rencana Bapa dalam kehidupan Tuhan Yesus? Saya merenungkan, kalau hari ini Tuhan berkata kepada kita semuanya yang hadir termasuk diri saya secara pribadi, siapakah Yesus menurut engkau? Apa jawab kita? Kita menjawab sendiri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita berkata seperti Petrus, engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamat? Pada umumnya orang-orang Yahudi, mereka tahu dari Taurat bahwa satu kali Mesias akan datang. Tetapi dalam bayangan mereka, sang Mesias yang akan datang itu, raja yang akan datang itu adalah yang akan mengalahkan penjajah. Mereka hidup di dalam tekanan, mereka hidup di dalam himpitan, dan mereka meyakini sang juru selamat, sang raja yang datang itu akan mengalahkan kerajaan Roma pada waktu itu yang menindas kehidupan umat Yahudi pada waktu itu. Oleh karena itulah
pada waktu Petrus menyatakan itu, kita akan melihat dari ayat yang tadi sudah kita baca. Tuhan mengatakan, bukan engkau yang mengatakan itu, melainkan itu dari Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani, biarlah kita ingat bahwa semuanya berasal dari pada Tuhan. Ketika kita setia kepada Dia, ketika kita melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita, jangan kita sombong. Semua bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan Roh Kudus sehingga memberikan kemampuan kepada kita semuanya. Kita bisa datang beribadah, kita bisa mengagungkan Tuhan. Di rumah kita juga bisa beribadah secara pribadi kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau kita bisa melakukan itu semuanya, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini kita sungguh-sungguh akan merenungkan, ya, di Minggu Prapaskah ini kita melihat hidup kita supaya biarlah menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung, kita juga secara pribadi demi pribadi mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita semua. Bertobat itu bukan satu kali saja ketika kita percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tetapi di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang mungkin bicara kita, mungkin perbuatan kita pikir itu sudah baik, tapi kita tidak tahu apakah itu menyenangkan hatinya Tuhan. Tetapi biarlah melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan baik setiap minggu ketika kita ibadah, setiap hari di dalam perjalanan hidup kita, itu sungguh-sungguh membentuk di dalam kehidupan kita supaya hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Ketika Petrus diberitahu oleh Tuhan, bahkan Tuhan Yesus melanjutkan ketika Dia mengatakan, berbahagialah engkau Simon. Bahkan Yesus mengatakan, aku berkata, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Tentu yang dikatakan batu karang itu adalah Tuhan Yesus, ya, karena di dalam bahasa aslinya itu dikatakan Petrus itu Petros, tetapi batu karang itu Petra, ya, batu yang kecil Petrus itu, tetapi batu karang itu, batu yang besar itu adalah Tuhan Yesus. Tentu ada satu kebanggaan, sukacita yang pada waktu Petrus mendengar akan hal itu. Dan ketika kemudian setelah itu Yesus menyatakan bahwa Dia sebagai Mesias itu akan menderita, kira-kira apa yang terjadi? Ini dijelaskan di dalam ayat yang ke-22. Karena sebelumnya Yesus juga menyatakan, melarang murid-muridnya memberitahukan bahwa Ia adalah Mesias. Dalam arti kata, Dia juga sudah menyatakan bahwa memang dirinya adalah Mesias. Tetapi Sang Mesias itu sekarang menyatakan bahwa Dia akan menjalani jalan salib itu. Dia akan menderita, Dia akan ditolak, bahkan Dia akan dibunuh. Dan kemudian ayat yang ke-22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ketika kita membaca ayat ini, secara manusia, tentu hal ini wajar apa yang dikatakan oleh Petrus. Tadi Yesus sendiri menyatakan supaya orang lain gak usah tahu bahwa Dia adalah Mesias. Berarti Dia menyatakan bahwa memang dirinya adalah Mesias seperti yang dikatakan oleh murid-muridnya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tapi sekarang Sang Mesias itu yang dalam pikiran mereka sama seperti bangsa-bangsa Yahudi pada umumnya, akan mengalahkan musuh mereka, akan mengalahkan penjajah Roma.
dan membebaskan mereka. Sehingga mereka yakin Yesus akan menjadi raja. Dan dalam pikiran mereka, kalau Yesus menjadi raja, kami adalah murid-muridnya. Kami tentu akan menjadi orang-orang yang ada di sekeliling raja itu. Zaman sekarang seperti menteri-menteri ya, mereka akan ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi sekarang sang raja yang mereka harapkan itu berkata akan menderita dan dibunuh. Oh, jangan seperti itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Petrus. Saya tidak tahu mengapa, kenapa Petrus begitu akrab banget ya. Apakah karena setelah dikatakan berbahagialah engkau Petrus? Karena Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah itu. Dia begitu akrab menarik Yesus dan menegur dia. Memang kalau kita memikirkan wajarlah kalau kita punya seseorang yang kita kasihi, yang bersama-sama dengan kita, dan kemudian orang itu berkata, saya akan menderita. Tentu kita bilang, janganlah, dijauhkan dari hal itu. Saya mengharapkan kamu tidak akan menderita. Pasti kita akan berkata seperti itu. Dalam pemikiran kita manusia, pasti hal itu wajar. Tetapi apa jawab Yesus? Ayat yang ke-23 mengatakan, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Satu perkataan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Tadi dia mengatakan berbahagialah Petrus. Sekarang ketika Petrus mengatakan bahwa supaya Tuhan Yesus jangan menderita, dijauhkan dari hal itu. Dikatakan enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang berasal dari Allah, yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, saya merenungkan, kenapa perkataan Tuhan Yesus itu jawabannya begitu keras kepada Petrus. Enyahlah iblis. Saya membaca ya, mencari, memang kata-kata itu di dalam bahasa Yunaninya juga dikatakan Satan. Berarti memang itu yang dikatakan Yesus, enyahlah iblis. Ada juga terjemahan lain, enyahlah penggoda. Engkau suatu batu sandungan, dikatakan seperti itu. Apa yang dipikirkan oleh manusia belum tentu itu seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kenapa Yesus mengatakan dengan tegas? Karena dia ingin murid-murid tahu misinya ke dalam dunia ini adalah mati untuk menebus dosa manusia. Firman Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan itulah yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Bukan dia tidak mengasihi muridnya, tetapi dia tidak bisa berkompromi dengan hal-hal di luar kehendak Bapa. Maka dia mengatakan hal seperti itu. Mari kita merenungkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Iblis itu seperti yang firman Tuhan katakan, dia selalu ada berjalan di antara kita, anak-anak Tuhan. Dia berjalan berkeliling dikatakan, seperti singa yang mengaum. Siapa yang dapat dilulurnya, firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan, kita juga berhati-hati di dalam kehidupan ini. Seperti murid Yesus. Apa yang Petrus katakan bagi Petrus dan teman-temannya, mungkin itu hal yang biasa. Mereka mengasihi guru mereka. Tetapi bagi Yesus itu adalah apa yang iblis tanamkan di dalam pikiran mereka. Supaya Yesus tidak sampai
pada salib itu. Dan ketika Yesus tidak mati buat saudara dan saya, maka kita manusia di seluruh dunia ini tetap menjadi orang yang berdosa yang kesudahannya firman Tuhan katakan adalah maut. Mari kita memeriksa diri kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita juga sama seperti murid-murid. Seringkali pikiran kita mungkin ketika kita memikirkan segala sesuatu, kita pikir itu udah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita meminta, kita memohon kepada Tuhan. Kita harus waspada supaya iblis itu tidak mengecoh hidup kita. Kita harus terus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita bertanya dalam setiap tindakan. Anak-anak muda yang hadir saat ini. Waktu-waktu ini tidak sama dengan waktu-waktu kami yang sudah lansia. Waktu-waktu ke depan. Begitu banyak perubahan di dalam dunia ini. Tetapi kita punya Yesus yang sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang kuasanya, kasihnya, kemurahannya, mujizatnya selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dia tetap mengasihi kita. Dan dia ingin memakai pada zaman apapun setiap anak-anak Tuhan yang mau memberi dirinya kepada Tuhan dipakai oleh Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita boleh berjalan di dalam perjalanan kehidupan ini. Baik mereka yang masih di dalam pendidikan, yang bersekolah, di dalam kuliah, yang sudah bekerja, berusaha. Ingatlah selalu, apapun yang kita ingin lakukan, apapun yang ingin kita katakan, yang kita ingin perbuat, kita bawa di dalam doa kita kepada Tuhan. Kalian tidak usah takut, tetapi juga jangan menjadi sembrono. Karena pasti iblis mengincar kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin dia ingin menggoyahkan kita, mengeluarkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Saya sungguh punya kerinduan, kami punya kerinduan. Anak-anak muda, dewasa muda, bahkan kita semua yang hadir, teristimewa tentu anak-anak muda. Kalian akan dipakai sebagai generasi-generasi penerus. Tetapi harus mempunyai satu iman yang teguh, satu pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Supaya kita tidak salah ketika kita melangkah di dalam perjalanan hidup ini, bahkan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kami mau melayani pekerjaan Tuhan, kami akan selalu bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan, Allah Roh Kudus, apakah ini benar yang ingin disampaikan? Karena jangan sampai memikirkan hanya karena udah mengerti begini. Tetapi apakah itu memang sekehendak Tuhan atau bukan? Mari kita juga melakukan itu di dalam kehidupan kita. Ya, supaya ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Dia, kita bisa bertanya kepada Dia. Kita bisa curhat kepada Dia di dalam melakukan setiap tindakan dan aktivitas kehidupan kita. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, enyahlah iblis. Ya. Karena bagi Yesus, misinya harus diselesaikan. Kedatangannya ke dalam dunia ini seperti kehendak Bapa. Dia harus menjalani jalan salib itu. Sampai pada satu kali dia akan sampai kepada salib itu. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius beberapa kali, ya sampai 4 kali di dalam Injil Matius ini, Tuhan Yesus menyatakan tentang penderitaannya. Meskipun murid-murid pada waktu itu belum mengerti, dia terus memberitahu. Ya, kita akan melihat jalan salib itu. Saudara, kalau berbicara mengenai salib, salib itu adalah satu lambang kutuk dan hukuman yang sungguh mengerikan. Orang-orang pada zaman itu, para penjahat yang dihukum dengan
atau melalui salib itu adalah hukuman yang begitu berat sekali. Firman Tuhan katakan salib itu adalah lambang kutuk. Kutuk dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus rela mati di salib untuk menanggung hukuman. Satu hukuman yang berupa satu hinaan yang luar biasa. Bagaimana mereka yang disalib itu harus dipaku kaki tangannya. Bahkan orang yang disalib itu biasanya sulit bernafas. Karena ketika mereka sudah dipaku begitu, salib itu ditegakkan, maka mereka akan sulit sekali bernafas. Dan yang menyakitkan adalah sulit mati, Bapak Ibu. Tidak langsung orang disalib mati begitu saja. Maka biasanya orang-orang yang disalib itu harus dipatahkan kakinya. Tetapi Yesus tidak sampai demikian. Karena dia sudah menyerahkan nyawanya terlebih dahulu. Dan orang yang ada di sana itu, prajurit itu, ketika melihat Yesus pada waktu dia disalib itu, sudah mengalami kematian, tidak percaya. Sampai kemudian ditombak ya. Untuk meyakinkan apakah betul Kristus itu sudah mati. Jadi benar-benar salib ini adalah satu hukuman yang begitu mengerikan bagi orang-orang pada waktu itu. Dan saya membayangkan itulah yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Kita bukan saja pada minggu-minggu Prapaskah menjelang Jumat Agung dan Paskah, tetapi biarlah di dalam sepanjang hari-hari hidup kita selalu mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Jalan salib itu adalah jalan penderitaan. Dan penderitaan itulah yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus buat kita semua. Tetapi melalui jalan penderitaan itu, jalan salib itu juga ada jalan penebusan melalui kematian Kristus. Melaluinya ketika kita percaya dosa-dosa kita dihapuskan. Sehingga jalan salib itu juga menjadi jalan keselamatan untuk setiap orang yang percaya. Setiap kita semua yang hadir ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Jalan salib itu menjadi jalan keselamatan buat hidup kita. Menjadi jalan penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan semuanya melalui korban Kristus. Dan itu dinyatakan oleh Kristus ketika dia memberitahukan hal yang pertama mengenai penderitaannya. Sampai kemudian dia menyatakan di dalam Injil Matius ini 4 kali dia menyatakan penderitaannya. Dan pada akhirnya dia sampai kepada jalan salib yang harus dilaluinya. Saudara, mari kita melihat di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kehidupan kita ini sebagai para pengikut Kristus. Ya. Kita melihat ayat yang ke-24. Next. Ya. Saudara, pada bagian akhir ayat 24 ini, sebelumnya kita akan melihat tadi jalan salib itu. Bagi Tuhan, penderitaan itu harus ditanggung oleh dia bagi manusia karena dia menurut kepada perintah daripada Bapa. Tetapi bagi kita manusia, kita menerima pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Itulah yang dilakukan. Itulah jalan salib bagi kehidupan kita. Bagi Yesus dia menderita, dia menanggung buat saudara dan saya. Karena dia taat kepada kehendak Bapa di surga. Dia lakukan sampai akhirnya. Tetapi bagi kita manusia, jalan salib itu kita menerima pengampunan dosa. Kita dipulihkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Luar biasa jalan salib itu bagi kita semuanya.
Dan kita harus bersyukur. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Saya bacakan ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau kita sudah merenungkan tentang jalan salib, jalan penderitaan yang harus Yesus lalui. Dan hari ini kita bersama-sama merenungkan, ya, setiap orang, katanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 16 ayat 24 itu, yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Inilah yang harus kita lakukan. Ketiga hal ini, menyangkal diri kita. Artinya hidup kita ini bukan diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan diri kita pribadi di dalam hidup ini. Bukan menurut keinginan daging di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah kita harus menyangkal diri kita. Bagaimana dengan kita semuanya? Kalau kita sudah mengenang akan kasih Kristus di dalam hidup kita, apakah kita sudah di dalam hidup ini mau menyangkal diri kita? Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu berbeda dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus menyangkal diri kita. Kita tidak boleh melakukan itu. Hidup bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita berkata tidak kepada keinginan-keinginan dosa dan hawa nafsu dunia ini. Kita berkata, aku tidak mau. Aku tidak mau mengikuti keinginan masa lalu hidup kita ketika kita belum percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika kita mau beribadah, ketika kita mau melayani, datang teman kita berkata, hari ini adalah hari libur. Mari kita pergi. Nanti saja beribadah, nanti saja melayani, masih ada waktu. Apa jawab kita? Kita ikut atau kita bisa menyangkal diri? Kita tidak melakukan kepentingan diri kita. Kita tidak mau mengikuti keinginan dunia ini dan segala hal yang di dalamnya. Dan kita bisa berkata kepada teman-teman kita, tidak. Saya tidak bisa ikut. Mungkin kita dicemooh melalui itu. Tetapi kita bisa berkata, saya mau melayani di gereja. Saya mau datang beribadah di gereja. Dan kita ada hari ini datang beribadah. Karena kita bisa menyangkal diri kita. Bahwa saya ingin mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan ketika di antara lingkungan teman-teman kita, entah teman kerja atau teman sekolah kita, ada banyak hal yang mereka ingin kita melakukan. Dan hal-hal itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tetapi itu sepertinya menyenangkan di dalam hidup ini. Apa yang kita akan lakukan? Bisakah kita berkata tidak? Mari kita menyangkal diri kita secara pribadi di dalam kehidupan ini. Melakukan itu. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Hidup kita hanya hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan mengatakan kita harus memikul salib. Sama seperti Kristus, hidup sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti hidup kita enak terus. Kita akan mengalami penderitaan kita sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus. Mungkin kita mengalami masalah-masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya yang kita alami di dalam hidup ini. Salib setiap orang berbeda. Bahkan ketika kita menjadi pengikut Kristus, tadi saya katakan, ketika teman kita berkata, mengajak kita untuk bermain, karena hari ini adalah hari libur dan kita berkata, saya harus datang ke gereja untuk beribadah. Saya harus datang karena saya melayani. Mungkin saudara dan saya dicemooh oleh lingkungan kita. Wah, fanatik lah. Ya, kadang-kadang hal itu kalau buat anak-anak muda itu, aduh, sesuatu hal yang risih ya mendengarnya. Ketika teman-teman mengatakan hal itu. Tapi itulah yang harus kita pikul di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang karena Kristus, karena dia percaya kepada Kristus, dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus pergi dari keluarganya dan dia tidak lagi disebut anak mungkin oleh orang tuanya, disebut saudara oleh keluarganya yang lain. Tetapi itulah salib yang kita alami karena kita percaya kepada Kristus.
memikul salib itu mengalami mungkin aniaya, penderitaan karena nama Kristus, masing-masing kita harus bertanggung jawab untuk salib yang kita pikul di dalam kehidupan kita ini. Tetapi salib untuk pengampunan dosa satu kali cukup, selamanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, yang memberikan kepada kita hidup kekal di dalam hidup ini. Setelah kita melakukan hal itu, Tuhan Yesus mengatakan, mari mengikut aku. Mengikut Kristus artinya datang kepada Dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Bukan sekedar datang, tetapi mentaati, melakukan perintah-perintahnya itu ada di dalam firman Tuhan. Lakukan itu di dalam kehidupan kita semuanya. Biarlah kita seperti domba yang mengikuti Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kemanapun Yesus pergi, apapun yang Yesus ingin kita lakukan, kita domba mengikuti dari belakang. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika Dia berkata, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Tuhan ingin kita seperti domba-domba yang mengikuti gembala kita. Apapun yang Dia inginkan, kita taat melakukannya. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Kristus yang luar biasa. Dia memberikan teladannya ketika Dia tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, di dalam dunia ini kita akan dibenci karena mereka tidak mengetahui tentang Kristus. Tetapi Dia sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Dia sudah melalui jalan salib itu. Saudara, pada bagian akhir firman Tuhan, kesimpulan yang pertama, jalan salib sungguh adalah jalan yang tidak mudah, penuh dengan penderitaan, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan tidak dimengerti oleh murid-murid pada waktu itu, sampai kelak ketika kebangkitan, kenaikannya dan pencurahan Roh Kudus, murid-murid mengerti dan mereka menjadi rasul-rasul Tuhan Yesus. Mereka juga mengalami jalan salib itu. Mereka juga mengalami penderitaan itu. Mereka mengalami mati syahid karena nama Kristus ketika mereka memberitakan Injil. Yang kedua, jalan salib memberikan kemerdekaan bagi yang mau percaya kepada Kristus. Saya mengharapkan kita semua yang hadir, tua muda besar kecil, kita semua percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Karena hanya Yesus yang memerdekakan hidup kita dari dosa. Yang ketiga, bagian dari hidup kita orang percaya, mari kita menyangkal diri kita, berkata tidak kepada hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita belajar memikul salib. Mungkin satu penderitaan, cemoohan dari orang-orang sekitar kita. Dan kita mengikut Yesus. Kita taat kepada Dia, melakukan kehendak-Nya, rajin dan setia kepada Tuhan. Tadi di dalam pujian dikatakan kita mau setia. Biarlah pujian itu bukan sekedar kita nyanyikan keluar dari mulut kita. Tetapi dari hati kita yang terdalam kita berkata, Tuhan sungguh aku mau setia sampai akhir hidupku. Aku mau taat melakukan itu. Karena Engkau telah terlebih dahulu melakukan dan mengalami penderitaan melalui jalan salib itu. Amin. Tuhan memberkati. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menikmati ibadah kita. Nah, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Kau sudah menyertai ibadah kami di tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai semua yang melayani pagi hari ini. Tuhan, Yud ambil bagian di dalam melayani musik puji-pujian, membawa jemaat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Pakai mereka, berkati kehidupannya, dalam studi, dalam pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan,
Kami berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu. Mungkin ada di antara yang terganggu kesehatannya, Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah persoalan Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan keluar. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk persiapan Paskah, ya Tuhan, pada bulan April mendatang, dan Kas Paskah dibuka, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan jemaat-Mu ya Tuhan yang berpartisipasi untuk perayaan Paskah di bulan April yang akan datang. Kami berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini di Kota Bandung. Tuhan juga menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sehingga dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, pandemi makin berkurang dan juga akan aman bagi negara kami Indonesia dan juga di seluruh dunia. Terima kasih ya Bapak. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Dan setelah selesai, sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari saudaraku sekalian, tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.